Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Romadia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi terdapat menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap tindakan validasi kebutuhan dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di tahap menanyakan keyakinan, pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Kayla tidak bisa menerima jika pekerjaan rumah dan tugas sekolahnya dicontek oleh teman-temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kayla, ibu dengar kamu berkelahi ya sama temanmu? Iya Bu, habis kesel sih. Kesal kenapa? Ika terus saja mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya sekedar PR, semua tugas saya dicontek. Oh, jadi begitu. Wajar ya kamu marah. Kalau ibu di posisi kamu pun pasti juga ibu marah. Lalu, apa yang kamu lakukan pada Dika? Saya marah-marah Bu, dan saya maki-maki Dika, dan tanpa sadar saya menjatuhkan bukunya Dika Bu. Oh, kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Saya mengerjakan soal, sedangkan Dika menerima hasilnya. Saya tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Ya wajar sih kamu marah. Kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Dika. Ibu sangat menghargai itu. Tapi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar itu? saling menghormati Bu. Apakah saling menghormati itu penting? Penting Bu. Ya, jadi kalau penting, menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki itu? Bersedia Bu. Nah, apa yang kamu lakukan kalau kamu memperbaikinya? Memperbaiki masalah ini? Saya bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya akan melaporkan kepada ibu. Oke, tetap semangat ya sayang ya. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaida dari kelas 4B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Dia untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekedar saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Kasus kedua, Aga sering datang terlambat ke sekolah sehingga dia sering ketinggalan materi pembiasaan setiap pagi di sekolah. Nah, Aga, tahu kenapa ibu manggil kamu ke sini? Iya Bu, tahu. Kira-kira berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah, Nak? Sudah 3 kali Bu. Sering terlambat itu manusiawi, Nak. Setiap orang pasti berbuat kesalahan, termasuk juga ibu. Tetapi yang terpenting kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita, ya. Yuk kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Bu. Nah, Aga datang terlambat pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya, Nak? Karena saya sering bergadang nonton TV dan kadang-kadang main game. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas yang mana nih yang sudah kamu langgar? tentang kedisiplinan Bu. Nah, jadi menurut kamu disiplin itu penting apa tidak, Nak? Penting Bu. Nah, kalau penting bagaimana menurut kamu? Ketika saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Waktu itu penting, Nak, dan sangat bermanfaat untuk kita.
seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita bisa dapat melatih kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf ya Bu. Oke, sikap kamu sudah baik, sudah mau minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi. Nah, kamu sudah menemukan solusinya ya kan? Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu nanti supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya nak ya? Terima kasih Bu. Sama-sama. Kamu bisa masuk kelas kembali ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aga, kelas 4B. Terima kasih Bu Dia. Saya senang sekali diajak mengikuti dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.